Istana mendukung kebijakan para kepala daerah yang akhirnya melarang gelaran pesta kembang api dalam perayaan Tahun Baru 2026 besok sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana di Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai langkah para kepala daerah ini sudah tepat, Tribuners. Pras menekankan pentingnya rasa simpati dan empati terhadap para korban di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memutuskan mengubah konsep perayaan malam pergantian Tahun Baru 2026 menjadi lebih sederhana dan syarat empati. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan, khususnya bencana yang melanda wilayah Sumatera. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri mengurangi jumlah titik perayaan dari semula 14 lokasi menjadi 8 titik strategis di Jakarta. Lokasi ini antara lain di Lapangan Banteng, kawasan MH Tamrin, Sarinah, kemudian Bundaran HI, Duku Atas, Semanggi, kemudian kawasan SCBD dan FX Sudirman. Dalam perayaan kali ini, Tribuners, kawasan Monumen Nasional atau Monas tidak lagi menjadi pusat keramaian. Pusat utama perayaan ini dipindahkan ke Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI yang akan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Meski tanpa kerumunan besar dan pesta kembang api, Bundaran HI ini tetap menyuguhkan atraksi visual berupa video mapping berbasis drone. Dan suasana pergantian tahun juga akan diiringi lagu-lagu bertema motivasi dan harapan untuk menyambut tahun baru. Perayaan ini sekaligus menjadi ajang solidaritas dengan memfasilitasi penggalangan donasi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera. Donasi sendiri dilakukan secara terintegrasi melalui KRIS dengan menggandeng Basnas Bazis dan Bank Jakarta yang hasilnya akan diumumkan pada puncak pergantian tahun. Ini kan banyak kepala daerah mengimbau supaya perayaan tahun baru tidak berlebihan, ya, tidak menyalakan kembang api dan lain sebagainya sebagai bentuk simpati bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh. Nah, kalau dari pemerintah pusat dan khususnya Presiden sendiri ada imbauan atau gimana, Mas? Ya, saya kira itu sangat tepat, ya. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas dan rasa senasib, penanggungan sebagai satu bangsa. Kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan itu, bahwa ini bertepatan dengan masalah kebetulan ada pergantian tahun. Ya, kalau kami berpendapat ya, apa yang disampaikan oleh kepala daerah itu sudah benar. Mas, setelah disahkan DPR itu Pak Prabowo udah menandatangani KUHP ya, Mas? Ya, Sudah. Tanggal berapa, Mas? Aku tanggal pastinya Pertengahan Desember ya? ya, kurang lebih. Berarti udah resmi punya nomor ya sebagai undang-undang ya, KUHP ya? Sudah. Pemberlakuannya tadi pemberlakuannya baru nggak berarti di Januari 2026 Iya. sama KUHP sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera pada pergantian tahun 2026 esok, Tribuners. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi saat memaparkan laporan dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pasca bencana di Sumatera jelang akhir tahun di Posko Terpadu Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin hari ini 29 Desember 2025. Menanggapi pernyataan terkait rencana kunjungan Presiden Prabowo ke daerah bencana pada pekan ini, Prasetyo membenarkan bahwa agenda tersebut sudah direncanakan. Pras menambahkan, Presiden Prabowo juga bahkan berencana menyambut pergantian tahun di wilayah terdampak bencana sebagai bentuk perhatian dan empati kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk terus memantau langsung perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Presiden Prabowo menyatakan akan mengunjungi daerah terdampak bencana secara rutin untuk memastikan proses pemulihan ini berjalan sesuai rencana. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin 15 Desember lalu.
Sementara itu, Tribuners Polresta Serang Kota menegaskan tidak ada pesta perayaan Tahun Baru di tempat umum di Kota Serang, dan hingga saat ini polisi belum mengeluarkan izin keramaian untuk acara malam Tahun Baru 2026. Hotel-hotel diimbau tidak menyalakan kembang api pada pergantian malam Tahun Baru, tapi acara musik masih dimungkinkan. Ia pun memastikan tidak ada acara hiburan di alun-alun Kota Serang maupun kawasan Royal. Yuda menyampaikan polisi akan menindak pelanggaran selama malam Tahun Baru. Polisi juga akan menggelar patroli pengamanan. Yuda mengajak seluruh pihak ini untuk tidak merayakan malam Tahun Baru secara berlebihan, karena menurutnya masyarakat harus memiliki empati terhadap para korban bencana di Sumatera. Tribuners. Ini kan banyak kepala daerah mengimbau supaya perayaan Tahun Baru tidak berlebihan, ya, tidak menyalakan kembang api dan lain sebagainya sebagai bentuk simpati bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh. Nah, kalau dari pemerintah pusat dan khususnya Presiden sendiri ada imbauan atau gimana, Mas? Ya saya kira itu sangat tepat, ya. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana, yang kita juga harus ikut merasakan gitu, bahwa ini bertepatan dengan masalah kebetulan ada pergantian tahun. Ya, kalau kami berpendapat apa yang disampaikan oleh kepala daerah itu sudah benar. Mas, setelah disahkan DPR itu Pak Prabowo udah menandatangani KUHP ya, Mas? Ya, Sudah. Tanggal berapa, Mas? Aduh, aku tanggal pastinya. Pertengahan Desember ya? Ya, kurang lebih. Berarti udah resmi punya nomor ya sebagai undang-undang ya, KUHP ya? Sudah. Pemberlakuannya tadi sebentar nggak berarti di Januari 2020. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.